welcome back to the program musik yang paling edan, paling well, paling gelo pokoknya, apalagi kalau bukan Off The Record. Kok penontonnya kayak kurang bayaran ya, saya lagi ya, Off The Record. Nah, oke, kali ini aku gak sendirian, aku bareng salah satu penyanyi yang kayak udah terkenal banget sih. Boleh langsung perkenalan diri aja nih, Kak Brisya Jody ya. Oke, hai, aku Brisya Jody dan sekarang aku lagi di Off The Record. Off The Record. Oke. Buat ngobrol-ngobrol bareng aku, mungkin sebagai pembuka nih. Akhir-akhir ini lagi kesibukannya apa, Kak? Sibukannya lagi off air sama apa ya, kerja campaign gitu-gitu sih. Dan katanya baru rilis lagu baru secara indie. Iya, secara indie. Gimana tuh, boleh diceritain sedikit gak? Lagu Tak Ada Restu judulnya itu indie. Pertama kali aku rilis lagu indie dan memang agak ribet ya. Kenapa tuh? Banyak tantangan ya kayaknya ya? Banyak tantangannya banget, tapi seru gitu loh. Oke. Jadinya bener-bener tiap hari tuh nggak ada istirahatnya deh kita. Apa-apa ngurusin sendiri. Apalagi sebagai produser eksekutif, prosedur, salah typo dikit kita ngomongnya ya. Sebagai produser eksekutif tuh ada kesulitan yang sendiri nggak sih yang kayak baru pertama kali dialamin gitu seorang Brisya Jody? Iya pasti, karena kan mungkin terutama akses ya, kalau label kan pasti punya akses yang luas terhadap mungkin digital platform dan segala macam. Nah sekarang aku harus nge-pitching juga, tapi aku ada agregator. Ada agregator dan itu ngebantu aku untuk pitching ke digital platform dan segala macam. Oke, tapi kalau dalam proses pembuatannya sendiri, ini kan lagunya Tak Ada Restu tuh kayaknya tandanya berarti nggak dapet restu. Itu ada pengalaman pribadi kah atau gimana? Ada, emang nggak pernah direstuin aja sama orang tua aku. Tapi memang setelah dipikir-pikir, tahu gitu emang nggak usah sama dia ya gitu. Karena buang waktu gitu loh, nanti di ending tuh pasti akan ada ngerasa kayak gitu sih menurut aku. Yang namanya film orang tua yang paling kuat ya, yang paling bener gitu ya. Bayangin kita dari bayi, dari lahir langsung sama mereka. Oke, tapi emang kalau misalkan boleh tahu dikit nih, tipe kriteria dari orang tua ya Kak Jody buat calon menantu tuh emang kayak gimana sih? Yang penting seagama, terus baik, pastilah ya, anak baik-baik lah. Kelihatan orangnya tuh, papa mamaku suka yang kalem, terus suka yang mau nerima kalau misalnya aku tuh belum boleh nih pergi sama pasangan aku untuk misalnya mau keluar kota gitu kan belum boleh. Kalau kecuali ada kakakku atau ada mamaku, papaku. Jadi itu yang paling penting untuk sementara ini dilihat keseriusannya dia, cara jagain akunya gimana. Yang pasti juga punya penghasilan ya. Dan penghasilannya yang lebih dari cukup gitu. Oke, tapi yang bener 3-an ya, mapan, seiman, tampan gitu ya, jangan lupa. Kalau boleh tahu agamanya apa Kak? Katolik. Susah ya, sama ya, aku juga Katolik kebetulan. Susah Kamu dapat ya? udah? Susah mencari yang seagama, sama gitu. Paling cuman mungkin Kristen ya banyak. Tapi kalau Katolik memang susah ya. Betul. Dikit gitu, dikit pun udah pada punya. Makanya kalau ya pilihannya antara sama orang Kristen atau ngerebut orang. Ngeri ya itu pilihan yang kedua ya, jangan ya. Oke. Tapi aku dapat sekarang sama yang Katolik. Oh, yang sekarang ya, langgeng-langgeng. Udah, tapi udah sampai tahap serius berarti. Udah dong. kenalin ke orang tua. Udah banget lah, kan kemarin juga dikasih cincin di depan orang tua dia dan orang tuaku. Terus kita juga mau sekolah kanonik. Berarti kira-kira kapan Kak? Boleh di-spill dikit ya? Doain aja lah, semoga secepatnya. Amin. Oke, balik lagi ke lagu deh. Ini kan ngomongin tentang Tak Ada Restu. Terus katanya berangkat dari ada sedikit pengalaman pribadi. Waktu nyanyi tuh sempet kayak kengyang-yang sampai ke bawah perasaan baper gitu nggak? Sampai nangis gitu misalkan di ruang studionya. Nah itu salahku adalah Kenapa tuh? aku recording pas aku udah punya yang baru. Jadi kayak harus sedihnya harus dengan cara lain, nggak mikirin karena aku susah banget sedih karena pasangan atau sedih karena mantan gitu. Aduh susah deh, nggak bisa inget. Biasa aja gitu. Oh enggak kayak biasa aja mau masa lalunya kayak apa juga biasa aja kalau aku. Yang lalu tuh kayak udah lalu gitu menurut aku. Jadi kalau ditangisin sekarang malah aneh buat aku. Jadi gimana dong pas recordingnya? Sedihnya lebih ke bayangin yang lain aja gitu. Bayangin mungkin apa yang bikin aku sedih, tapi bukan tentang hubungan sih. Ya itulah yang aku curahin ke lagu itu. Tetap kan feel-nya tetap sedih. Betul. Tadi waktu ada, jadi IDN juga punya konten semusik itu Kak Brisya Jody udah nyanyi di situ, dapat banget sih itu lagunya tentang yang Tak Ada Restu itu. Kayak nggak nyangka ternyata
orangnya sesantai ini ya, nggak bawa perasaan ya. Susah banget. Oke, nah sekarang berarti udah jadi penyanyi indie, maksudnya kayak udah bikin label sendiri juga. Kira-kira ada rencana punya draft lagu yang belum dirilisnya banyak nggak sih Kak? Banyak. Dan ada orderan-orderan juga sekarang karena aku udah indie. Banyak film yang mungkin minta aku jadi pengisi soundtrack plus nulis juga untuk film itu. Oh iya. Terus aku juga kemarin duet sama orang Korea juga. Terus habis itu nanti bakalan ada lagi lagu baru dan untuk orang yang sekarang sama aku itu dedicated tuh dia gitu. Manis banget. Nah tapi kalau misalkan film gitu kan tadi cuma OST sama penulis filmnya. Kalau main filmnya sendiri Brisya Jody tertarik gak sih? Kan udah pernah. Udah lagi sering gitu. Kayak lagi terus. Belum tertarik lagi. Jujur capek banget, sumpah beda banget rasanya. Kalau main film tuh harus waktunya tuh harus kayak sebulan lebih untuk syuting segala macam. Kalau nyanyi kan datang pulang kan 7 lagu pulang. Kalau ini bener-bener capek sih aku kalau main film. Cuman kalau misalnya nggak menutup kemungkinan nanti kedepannya aku bakalan main filmnya juga. Kemarin juga jadi tawarannya tuh bener-bener parah banget sih film tuh tiap hari ada aja. Sumpah, dan sampai kemarin hampir mau nerima ada salah satu film yang ada adegan ciumannya. Tapi aku nggak terima. Padahal aku bayangin, aku mengidolakan pemainnya ini tuh, mengidolakannya tuh lama banget dan aku menunggu-nunggu momen ini parah kayak ya ampun, ya Tuhan, kok bisa dikabulin gitu kan. Maksudnya adegan mesranya sama idolaku banget. Kapan lagi gitu ya? Banget kayak bahkan kita tuh nggak pernah dipertemukan tapi ini dipertemukan di satu project yang kayak oh my god. Terus aku langsung tapi nggak datang ke screen test dan segala macem. Oh karena udah ada bakal ada adegan itu langsung nggak mau kakaknya? Bukan cuma adegan itu sih, kayak bayangin syutingnya di harus rafting gitu-gitu, aku resiko ya. Aku orangnya tuh hidup pengennya tanpa resiko, jadi kayak pengen diem di rumah, main game, makan, nyanyi, udah. Dan ada Alden juga kan, jadi aku harus menjaga perasaannya dia terus sampai nanti ke depannya, belajar. Iya bener-bener, karena kan dia mau masuk ke tahap karena serius nggak worth it juga, lah aku betul nyakitin juga. dia hanya untuk sesuatu yang menurut aku ya udah. Jadi penasaran proyeknya apa, nanti beneran off the record di belakang layar kasih tahu kalian. Iya, gila banget itu, wah aku aja sampai gemeteran kok tahu Pas dapet tawaran ini itu. ya. Mungkin di lain kesempatan bisa kerja bareng lagi sama. Amin, sosok tapi itu nggak usah ya. ada adegan-adegan lah. Iya. Oke. Tadi ngomongin tentang lebih capek syuting daripada nyanyi. Nah tapi kalau nyanyi sendiri kan ada genre lagunya banyak ya. Ada lagu yang senang, ada yang sedih juga. Kalau dari Kak Brisya Jody itu lebih suka genre yang mana sih? Kalau lebih berasa capek nyanyinya gitu? Yang sedih. Malah yang tetap yang sedih ya? Tapi kalau buat nyanyiinnya sendiri kayak apakah tertarik untuk masuk ke genre yang happy? Nah gitu? itu makanya nanti nextnya akan ada yang upbeat. Karena aku capek juga ya kalau perform lagunya sedih semua. Galau semua. Galau semua, musiknya pun bingung, pemain bandnya pun bingung gitu. Jadi makanya nih next lagunya tuh asik banget. Lagunya asik banget dan agak R&B, pop R&B gitu, campur terus upbeat juga. Kapan tuh keluarnya? Belum bisa di-spill? Pokoknya aku recording itu di akhir November, mungkin aku rilis di Desember akhir atau Januari. Aku juga akan ngeluarin lagu rohani juga, bikin lagu rohani juga. Kan udah bebas, Oh benar, bikin aja semuanya. yang mau dimau bikin aja. Tapi berarti so far masih ngerilis lagu-lagu, terus nanti dijadiin album atau emang udah bakal gimana? Enggak sih, masih single-single dulu Masih aja, single-single belum dulu. mikirin ke sana. Tapi ya doain aja semoga bisa. Amin. Oke deh, mungkin untuk pertanyaan menuju terakhir deh. Kira-kira kalau Kak Brisya Jody gak jadi penyanyi nih, mau jadi apa sih cita-citanya? Pengen jadi pro player sih. Oh beneran gamer sih Bu gitu. Iya paling pro player sih, pengen banget jadi pro player. Masih iri kalau ngeliat turnamen yang sekarang, pengen ikut, pengen gantiin. Kenapa gak ikut coba? Suka greget gitu loh. Terus kenapa gak ikut Kak? Gak nyobain gitu? Gila itu latihannya weh. Oh itu harus ada latihan gitu ya? Gak bisa langsung Aku kan terjun? pernah jadi brand ambassador salah satu e-sports. 1 tahun aku jadi brand ambassador dan nemenin mereka latihan kayak gimana kerasnya, luar biasa. Jadi aku nggak mungkin punya waktu untuk itu kali ya.
Wira kayak gitu langsung kayak main aja gitu, ya udah kita main bareng. Ada latihannya lama juga ya? Lama, jadi setiap hari, sehari tuh bisa 2 jam, 3 jam lebih. Ada yang 7 jam, ada yang gitu. Wow, baru tahu informasi baru. Karena aku jujur nggak pernah main game-game kayak gitu, jadi nggak Ya, kebayang. pantesan. Orang Katolik banyak yang main game, jadi carinya harus main game mulai sekarang biar dapet. Tapi udah dapet jodoh kan? Oh belum, Boleh makanya. dibantu. Itu jadi promosi. Udah kalau gitu langsung aja promosi lagu baru aja deh Kak, daripada Oke. promosiin aku. Oke semuanya, jangan lupa dengerin lagu Tak Ada Restu di semua digital platform, terus tonton lirik videonya di YouTube dan tunggu music videonya segera. Ada Kak Brisa jadinya ikut acting di situ ya? Pasti ya. Ada dong. Nggak sabar banget kan. Makanya kalau gitu, saya lagi jangan lupa dengerin lagu Tak Ada Restu yang galau banget. Apalagi buat kamu. Kira-kira kalau lagu itu tuh cocoknya buat siapa sih? Buat apa? Ya buat Yang lagi yang gak direstuin. Nggak apa meskipun bukan agama doang, tapi adat istiadat gituan juga bisa. Kak? adat juga, terus juga ada yang nggak direstuin circle juga. Pokoknya siapapun yang merasakan itu gitu. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Brisa Thank you, Jody. Sukses sukses. selalu untuk project selanjutnya. Amin. Terima kasih. Terima Sukses juga. kasih. Bye-bye.